بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة. Adapun fasal wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun, ini menurut pendapat ini ya, dan ini mayoritas mazhab Syafi'i. Hukumnya sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Nah itu mazhab Syafi'i itu ciri khasnya. Kalau mazhab Maliki, mazhab yang lain itu sampai fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi orang yang mendengar adzan jamaah. Dalilnya ini ulama berdebat. Ada sebuah riwayat Rasulullah itu malam-malam ingin bakar rumahnya orang-orang yang nggak mau jamaah ke masjid. Gitu. Mau membakar orang-orang yang nggak mau datang ke masjid. Gitu. Tapi dipahamin kan nggak jadi. Jadi itu sunnah muakkadah. Itu mazhab yang lain sampai ada fardu kifayah. Ada yang katakan fardu ain, wajib masuk orang-orang jamaah, enggak jamaah enggak sah. Kalau di mazhab kita hanya sunnah muakkadah. Ini karena ada hadis, ada riwayatnya begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu sholat al-fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Lebih utamanya berapa? 27 derajat. Wal asahhu, nah menurut sarahnya ini, wal asahhu, pendapat yang lebih asah, lebih sahih, annaha, bahwasanya hukum sholat jamaah itu fardu kifayah. Katanya fardu kifayah. Fardu kifayah pokoknya selingkungan ini kok sudah ada yang jamaah. Nanti pas sholat zuhur kok nggak ada yang jamaah, dosa. Tahu sibuk kemana gitu. Jadi harus ada penjaga masjid agar tetap sholat gimana. Susah itu. Iya kan? Kata gitu. Fi haqqir rijalil muqimin, jadi fardu kifayah bagi laki-laki yang muqimin. Gitu. Itu berdasarkan riwayat ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim al-jamaah illa istahwadha alaihim syaitan. Kalau ada 3 orang di sebuah wilayah kampung, 3 orang laki-laki, kok enggak mendirikan sholat jamaah, maka dia itu disamber setan. Baru ngeri itu. Jadi ada 3 orang laki-laki di wilayah itu, kok enggak mau jamaah, itu di apa? Di online harus diruqyah itu. Diruqyah. Itu dari riwayatnya begitu. Saking pentingnya sholat jamaah itu. Mudah-mudahan kita bisa jamaah terus. Tapi menurut pengarangnya ini matan takrib ini hanya sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal i'timam dunal imam. Untuk makmum itu harus niat makmum. Kalau imamnya enggak wajib niat imam. Kenapa gini? Makmum itu dianggap jamaah kalau dia memang niatnya bermakmum. Dia datang ke masjid tapi niatnya enggak makmum, dia enggak jadi jamaah. Oh, dia niatnya sholat sendiri. Sedangkan imam itu nggak usah niat. Maksudnya nggak usah niat imam, bukan nggak niat sholat nih.
Misalnya niat imam, artinya nggak usah itu nggak apa-apa kalau nggak niat. Kenapa kan gini? Imam itu dijadikan imam. Jadi makmum itu saya menjadikan dia sebagai imam, begitu. Lah imamnya ini kalau nggak niat sebagai imam, ini jamaahnya tetap sah, gitu. Karena dia itu dijadikan imam, jamaahnya tetap sah. Wa yajuzu ayyatamal khurru bil abdi, boleh orang ini merdeka menjadi makmum kepada budak sudah nggak ada lah ya. Budak menjadi imam, makmumnya orang merdeka. Budak itu ya zaman dulu tuh, mungkin zaman sebelum Kongres, orang sana yang orang dibeli budak itu kayak beli kayak dagangan di pasar, dijuali, ini saya punya budak, begitu. Sekarang ada, saya nggak ada kayak di orang ISIS itu jualan di Suriah, di apa gitu. Wal balighu bil murahid, boleh juga orang itu yang sudah balik bermakmum kepada orang yang belum balik, boleh, hukumnya boleh. Tapi wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin, enggak boleh laki-laki makmum kepada perempuan, itu enggak boleh. Wala qari'in bi ummiyin, enggak boleh orang yang ahli baca Quran, orang yang hafal Quran kepada orang yang enggak bisa baca Quran, enggak boleh. Qari itu istilah Bapak Ibu. Kalau banyak di beberapa hadis, qari itu orang yang ahli Quran, dia ngerti Quran, itu qari. Kos bermakmum kepada orang yang baca Qurannya belepotan, itu gitu ya. Ego ya sebenarnya. Iya. Yang parah itu dia sudah ngerti nggak bisa baca Quran, sok mengerti, pengen jadi imam, nah itu repot. Jadi imam itu jangan dipinginin, imam itu diangkat. Diangkat itu maksudnya jamaahnya setuju, ini enak nih jadi imam, gitu. Bukan saya harus jadi imam, nggak bisa. Kalau nggak, saya nggak mau ke masjid itu lah, ngambek ya. Salah itu, imam kok menyodorkan diri. Imam itu diangkat, diikuti gitu loh, disepakati, makmumnya ridho bahwa dia pantas jadi imam. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid bi sholatil imami fi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaih. Di tempat mana saja di dalam masjid imam sholat, wa huwa alimun bi sholatihi, dan gini maksudnya, di tempat saja di tempat mana saja orang itu sholat, kemudian dia itu melihat imam, ini masjid di pojokan di mana-mana, yang penting makmumnya melihat imam, itu boleh. Masjidnya besar gede, makmumnya bilang kamu gitu misalnya, asal dia masih melihat imam, itu sah sholat jamaahnya. Yang penting jangan sampai mendahului perbuatannya imam. Imamnya belum ruku, dia udah ruku, nah itu bisa nggak boleh. Tapi di mana saja nih, yang penting syaratnya makmum itu melihat imam, gerakan imam itu boleh. Wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu, walaupun ada orang itu sholatnya di luar masjid. Ini kalau di masjid, pojoknya besar, ini sholatnya di rumahnya sono Erwin besar, di luar masjid. Asal dia masih melihat gerakan imam, itu boleh, gitu ya. Syaratnya wa huwa alimun bi sholatihi wala haila, dan enggak ada
penghalang masih boleh. Nah, saya nggak ada penghalang. Nggak ada penghalang, kalau ada tembok nggak lihat kan, berarti nggak boleh. Karena di luar masjid. Kalau di dalam masjid, mazhab yang paling gampang, walaupun ada apa yang penting masih lihat imam. Nah, melihat imam kan bisa nyambung. Makmumnya banyak nyambung. Yang soft ini lihat imam, ini lihat makmum belakangnya, lihat sampai berapapun nyampe. Itu boleh. Ini aturan sholat jamaah. Itu begitu. Ini aturan sholat jamaah. Ini yang nggak diatur itu tata cara soft. Tata cara soft itu begini. Ini imam di depan. Itu di sini dulu nih, kalau 2 orang di belakangnya imam lalu sebelah kanan. Kalau nambah sebelah kiri. Kalau nambah sebelah kanan. Kalau lebih sebelah kiri. Kalau begitu bukan asal-asalan. Di belakang juga sama. Di belakang juga sama. Kalau ada di tengah dulu, lalu sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Itu begitu. Itu aturan sholat jamaah. Bahkan kalau dia masbuk terlambat gitu misalnya, terlambat dia di belakang sendirian, maka dia itu narik yang di depannya, bukan narik yang jauh sana. Narik yang belakang ini, yang depan mepet ini. Itu seperti itu. Tapi saya jarang lihat orang begitu. Dianggap aneh ini, bubarin sholat, ditarik ke belakang, ngapain? Iya, sama narik gitu. Orang naik tarik. Nggak paham, karena nggak paham tata cara sholat jamaah. Seharusnya begitu, ditarik ke belakang, nanti dia punya teman. Karena jangan sampai dia tuh jamaah tapi nggak punya soft, begitu. Karena kalau nggak punya soft, dalam riwayat itu ditemenin setan. Dia punya teman, gitu. Memang ada gini. Ini persoalan soft kita masih jarang-jarang, itu kan khilaf ulama.